Oh, udah semua. Oke Bapak Ibu, kita sekarang sudah sampai di kantor Yayasan Al-Fatihah, kantor pusatnya. Nah, kita ada waktu sampai jam 11. Nanti kita jam 11 kita berhenti, kita break, kita sholat Jumat, masjidnya di sebelah sana. Nanti akan dibantu diantar sama tim kami. Nah, nanti di sini kita masuk langsung tur, akan dipandu sama General Manager Yayasan Al-Fatihah, yaitu Ustaz Nur. Monggo langsung silakan bisa masuk. Assalamualaikum. Ada kesan-kesan yang saya rasakan ini memangnya Di kantor kami Ustaz. Ya. Di teman-teman CS. Izin. Teamwork, masya Allah. Biasa ini. Ini tim CS di uploadingnya. Customer. Wow. Amazing. Kalau ini teman-teman SSG. SSG. Yang dari alumni sekolah yayasan mengirimkan santrinya belajar di sini. Oh. Ini mereka sedang belajar terkait website. Mereka diajarin terkait landing page sama Mas Ari mentornya. Bisa kami kirim juga nanti ke sini anggota? Kirimnya aja Ustaz, silakan nanti. Ini mereka selesai insya Allah Desember. Saya kirim bayi aja ya biar. Ya Ustaz. Keren. Ini sosial media. Coba ya, saya kayaknya masih ada saya sini. Bapak Ibu, ini makanya ada ruangan CS, tim CS-nya Fatihah di situ. Di sini ada santri SSY. Santri SSY tadi ada yang tanya, SSY itu program santri sekolah yayasan. Jadi alumni sekolah yayasan itu ada yang mengirimkan santrinya untuk belajar di sini selama 3 bulan. Seperti itu. Mana? Ya, ini untuk SSC Bapak Ibu, jadi untuk yang sudah selesai alumni dari sekolah yayasan mengirimkan santrinya ke kita. Ini untuk programnya ada 3 bulan Bapak Ibu semua. Ya 3 bulan extend di sini. Harapannya nanti setelah 3 bulan bisa mengambil yang dari sini diterapkan di yayasannya masing-masing. Sosmed, atau sama tim media. Ya beda, sosmed sendiri, media sendiri. Jadi kalau media ini fokusnya terkait video editing, videografer sama yang desain grafis. Jadi kalau yang sosmed yang pengelolaan akun-akun. Sama ada tim ads creator itu yang khusus bikin konten buat iklan. Jadi ada khusus tim sendiri yang bikin konsep buat video iklan itu ada timnya sendiri, namanya ads creator. Terus di sampingnya ada tim sosial media yang dijelaskan Mbak Nabila itu sosial media itu yang mengelola semua akun Instagram maupun akun TikTok. Jadi akun Instagram itu dikelola sama satu manajemen tersendiri, beda sama tim media. Kalau tim media itu lebih khusus ke editing video, videografer, desain grafis dan sebagainya, seperti itu. Nah kalau ads creator itu tugasnya mengkonsep iklan apa kira-kira konsep gimana nih yang mau dibuat iklan. Nah itu tugasnya tim ads creator. Tim kayak termasuk menentukan skrip-skripnya seperti itu. Nah nanti baru dieksekusi sama tim media. Tuh. Pementahannya. Nah terus udah dieksekusi sama tim media, nanti diserahkan sama tim advertiser yang iklan, tim yang khusus iklan. Nah jadi kalau misalkan nanti ada revisi dari advertiser, ya udah revisi seperti itu. Kalau di sebelah situ memang khusus tim medianya. Kalau ini terbagi 2, sosmed sama tim ads creator. Nah tim sosial media ini juga termasuk juga tim publisher atau tim khusus publikasi. Jadi ada tim sendiri yang khusus mempublikasi konten-konten. Jadi kalau misalkan banyak nih konten menumpuk
tapi kalau nggak didistribusikan atau nggak dipublikasikan percuma gitu. Nah, ada khusus yang mempublikasi konten-konten yang di Al-Fatihah kalau dibuat seperti itu. Ini crowdfunding. Crowdfunding ini yang megang platform kitabisa.com sama Amal Soleh. Sekarang juga tahu ya. Kalau campaign mana? Ini mereka yang ngelola campaign-campaignnya. Campaign kitabisa.com sama Amal Soleh. Ini ada 3 orang sebenarnya, cuman yang satunya cuti, jadi yang masuk ini 2 orang. Jadi ada khusus orang tersendiri yang ngelola campaign di Kitabisa sama di Amal Soleh. Cuman kita lebih optimalisasinya ke kitabisa.com. Kalau Amal Soleh belum begitu maksimal sih kalau di kita. Tambahin kita fun dan Thomas Bowo. Kemarin dia bahas kita. Kalau kita fun lebih ke Malaysia sama Singapura, cuma lebih besar potongannya. Kita fun ya, ada lagi ya. Kemarin kita sempat ngobrol sama Mas Bowo. Crowdfunding. Iya, belum. Crowdfunding dari Malaysia. Punya kita bisa.com juga, tapi ke pasar Malaysia sama Singapura. Besarnya ya. Alfan sampai kitabisa.com. Nah, ini kalau dilihat juga ini contohnya juga full tulisan-tulisan ya. Full tulisan karena kita memang pada dasarnya anak muda semua, anak-anak muda karyawannya. Jadi gampang jenuh gitu. Kalau misalkan anak muda itu lebih cenderung gampang kejenuh. Makanya kita sediakan PS, terus kantornya kita bikin tulisan-tulisan kata motivasi kayak gitu. Seperti itu. Kursinya juga kita pakainya kursi seperti ini. Kursi yang hitam-hitam kayak gini. Rata-rata juga semuanya pakainya kursinya kayak gini karena biar mereka nyaman juga gitu kerja. Untuk laptop juga mereka difasilitasi sama kantor. Terus beberapa HP juga difasilitasi sama kantor. Seperti itu. Kalau yang ini alumni santri atau karyawan dari luar atau gimana? Ada beberapa santri, ada juga dari karyawan. Kalau santri berapa persen ya Ustaz Nur ya kira-kira? Kalau untuk santri kita biasanya yang pakai ini ya, jadi untuk perbedaan antara santri sama karyawan di jilbabnya. Jadi untuk yang apa ya ini ya, untuk ungunya ungu cerah seperti ini santri. Beliau juga itu santri. Dan kalau untuk yang seperti apa ya, pink seperti ini karyawan. Kalau untuk jumlah persenannya mungkin untuk santri yang di sini 25% ya feedback dari karyawannya. Jadi beberapa yang rekrutmen dari luar langsung karyawan, ada juga yang dari santri. Kalau santri itu juga ada rekrutmen ya Tat ya. Itu ada rekrutmen, juga ada yang lulusan dari kita, dari produk Al-Fatihah. Untuk santri yang udah lulusan dari apa khatam yang itu biasanya kita fasilitasi, kita arahkan untuk kalau mau seterusnya kita ada yang tanyakan mungkin di sini? Bapak. Itu Kak, itu freezer box itu buat apa itu kok banyak itu Kak? Buat apa Ustaz Nur? Es krim. Monggo bisa masuk enggak apa-apa. Bisa masuk ya? Iya, maksudnya tadi tinjau ke sini ya. Ini untuk freezernya Bisa masuk. Oh iya, kurban. Apa namanya? Yang Daging. Kurban kemarin. Untuk sampai saat ini juga masih banyak dagingnya. Sampai berapa ekor? Kemarin itu sampai 330-an. Kambingnya untuk santri kemarin juga udah kita berikan keluar. Oh, dari sini juga ya. Kemarin makan rica-rica ya dari sini. Yang harus itu dulu ya. Kemarin ada 330 kambing dan 10 sapi. Insya korban berikutnya masih ada. Sepertinya masih ada. Ini masih distribusinya kemana aja selain masyarakat setempat? Masyarakat setempat, santri semuanya, muamtif, terus juga wali santri itu kita sendiri. Alhamdulillah ya, kita masih juga masih ada di sana. Penyembelihannya di mana? Apanya? Penyembelihannya kita ada di Jamus. Jadi kita di sini ya. Jadi penyimpanannya ya masih Semarang ya. Kita urus. Kalau untuk peternakan sendiri ada? Peternakan sendiri kita baru mau membuka di peternakan. Oh ini kerjasama sama di luar kambing. 300 kalau dikelola sendiri kan. Iya. Sampai juga berarti. Iya.
Biasanya kalau udah panas di dalam keluar kita. Ini semakin pro semakin tinggi amanahnya nih. Kalau yang di situ itu tempat apa itu, Ustaz? Kalau itu surau, Ustaz. Jadi kalau untuk kegiatan keagamaan, sholat, terus ada kajian-kajian di sini. Kita Jumatan nggak di sini ya? Kita kalau Jumatan belum. Karena untuk jumlah laki-lakinya di sini lebih dikit daripada Banyak yang akhwat. Nyebar biasanya. Iya. Kalau jam kerja di sini untuk asatid dan untuk kalau karyawan sama santi itu dari jam berapa sih? Jam 8 kita udah mulai pinjer, tapi mulai aktif bekerjanya setengah 9. Jadi dari 8 sampai setengah 9 itu kita ada baru untuk masalah urusan. Ya, terakhir. Jadi kita ruh dulu dibangun baru. Jadi kalau kerja enak itu ya adem gitu. Iya. Sampai jam berapa? Sampai setengah 9 sampai jam 4. 4 sore ya? IPS itu digunakan pas waktu istirahat. Ya, waktu istirahat jam 12 bisa katakan. Iya. Mau nanti bisa di Setiap hari apa yang ada yang main? gimana? Setiap hari apa ada yang main? Tergantung ini ya. Kalau Moodnya mereka lagi masing-masing. dia pengen lagi main, kadang main terus kan juga bosan gitu. Kalau di sini karyawannya rata-rata perempuan. Iya, perempuan. Karena di sini lebih ke pelayanan, karena untuk insting perempuan lebih ke pelayanan. Mas respon, Iya, ya, iya. media apanya ya kayaknya lebih. Karena kemarin perempuan juga gitu ya. tamu-tamu dari SY itu mengeluhkan kalau CS-nya itu laki-laki kurang pelayanannya kurang seperti itu ya. Maka kita lebih banyak ke ahwatnya. Iya dah. Benar itu. Kalau yang pelatihan 3 bulan itu, Ya. itu dibuka programnya baru setiap tahun ada waktu itu. Ini kebetulan Oh ini si sosial medianya. Jadi mereka juga ada laporan per bulan atau laporan mingguan juga ada. Nah Instagram itu pakai insight tuh, insight. Nanti itu mereka ada laporannya sendiri, ada formatnya sendiri laporannya sendiri. Tapi awalnya juga apa mereka Kalau dulu awalnya di Gunung Pati, jadi dari Mas Bowo sama istrinya Syarifah itu membuka satu rumah tahfiz gitu ya. Alhamdulillah karena berkat kegigihan mereka dan pertolongan akhirnya ya semakin berkembang akhirnya ya sampailah sekarang itu ya. Jadi yang di Gunung Pati itu tempatnya rumah tahfiz juga? Rumah tahfiz kecil. Kecil. Jadi rumahnya itu dari rumahnya kontrak. Sekarang sudah hari. Ya nanti untuk lebih ceritanya ke Mas Bowo Iya. yang pelakunya sendiri yang lebih biar mengenal kaitannya seperti itu. Pesan mungkin Ustadz, kenapa sampai harus sedetail dan sekeren ini untuk mengelola kebaikan? Satunya yang sering pesankan sama Mas Bowo itu yang penting kita ada niat dulu, niat terus langkah pertama langkah awal itulah. Jadi banyak mungkin orang-orang punya cita-cita mulia, cita-cita luhur, tapi dia Langkah tidak berani salah. untuk memulai langkahnya. Mungkin kalau dari saya dan untuk Al-Fatihah sendiri dimulai dari langkah awal, berani dulu. Berani dulu. Tekadnya itu yang penting lillahi ta'ala, insyaallah Allah membantu. Tentang surah yang syukur. Amin. Kita alhamdulillah. Janji Allah itu pasti. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama. Mari Ustaz masih. Ya. Oh ini media yang tadi itu Kalau itu biasanya Itu masih terlalu konten harian. Kalau ini khusus konten orang. Kalau konten kreator ke sosial media. Media masih media doang. Wah, ini serius banget medianya nih ya. Keren ini. Fundraisingnya di Kita nih one man one show. oh di sini Mirip-mirip lah. Organik. Berarti di fundraising satu tim, berarti medianya ada, ininya ada, nggak gabung ke ini kalau fundraising atau kalau fundraising itu di media media juga ada lagi gitu. medianya ini jadi satu semuanya sebenarnya.
Cuman kalau misalkan khusus iklan ada bagiannya, ada yang bagian konsep iklan khusus fundraising, ada yang bagian khusus pendidikan. Cuman tim medianya sama aja, tim media yayasan. Oh, observasi lah ya. Apa yang belum bisa itu yang diajarkan sama dia. Biasanya 3 bulan itu juga menentukan ini menguasai isinya apa enggak. Kalau enggak menguasai biasanya di rolling juga. Jadi pindah ke CS atau pindah ke ADS. Sampai dia nyaman Ustaz ya. Ya, betul, kenyamanan dan juga memang sesuai skillnya mereka. Supaya muyulnya. Oke. Biasanya kalau orang sesuai sama skillnya itu bisa lebih grow up. Tapi kalau bukan skillnya kan biasanya lambat. Iya. Ini yang akhirnya membuat mereka mau bergabung anak muda loh. Iya. Apa yang membuat mereka tertarik di sini? Ya mungkin memang ini apa ya, kalau kita culture ya, culture-nya kita sesuaikan dengan anak muda. Tadi ada kucing juga, belum lihat Ustaz ya, ada kucing. Nah, di sini juga ada mereka ya. Jadi mereka menganggap di sini itu rumah keduanya mereka. Nah, di sini ada tulisannya second, nah ini this is second our second home. Nah, ini culture kita ya. Jadi di sini itu bukan kantor tapi rumah kedua bagi kita. Nah, itu culture yang kita mindsetnya teman-teman seperti itu. Jadi mereka nggak merasa tertekan, tapi inilah rumah kita gitu. Nah, teman-teman kita juga keluarga. Evaluasinya setiap untuk evaluasi biasanya kalau untuk staf yang evaluasi tergantung sama manajer per divisi masing-masing. Tapi kalau untuk manajer per divisi semua manajer divisi itu seminggu sekali setiap Selasa sama saya dan sama Mas. Berarti itu makronya aja. Kalau mikro mah udah ada ringnya masing-masing ya. Untuk manajer ada rapat manajernya Selasa malam itu, tapi kalau untuk staf tergantung kondisional. Kalau job desk sama SOP-nya udah tertulis apa? Sudah tertulis. Jadi mereka harus setiap hari udah jelas tugasnya ini gitu. Ada job desk aja. Dan kita setiap mau berangkat kerja kita mewajibkan teman-teman itu untuk mengirim di grup apa yang mau mereka kerjakan di hari. Jadi terpantau sama manajer. Dan nanti setelah selesai pulang juga ada checklistnya juga, mana yang sudah kita kerjakan dulu, mana yang masih progres. Iya. Jadi datang nggak kosong ya. Ya betul. Biasanya sudah ada niat mau ngerjain apa? Ini bingung. Maka kita kan udah ada yang tulis itu, ditambah juga yang di grup-grup itu. Di setiap hari itu ada minimalnya nggak sih? Berarti minimal. Oh nggak ada. Kalau tugas yang hari ini dikerjakan ada. Target itu dari mereka sendiri. Karena kalau mereka udah punya target sendiri ya. Bangkit dari kesadaran mereka. Tapi kalau di target itu biasanya tertekan. Beban. Iya betul. Yang buat teman-teman mungkin tadi ya pertanyaannya di sini atau culture itu ya, budaya kerja yang friendly. Termasuk yang tadi sebelum kita kerja ada pelakon seperti itu, jadi terus mereka itu briefing dulu ya. Berapa lama sih Ustaz? Mari. Untuk santrinya 3 bulan ini semua yang ada di belajar semua. Kalau untuk yang santrinya kita dari awal langsung tanya kamu mau kemana dulu. Selama 3 bulan itu baru di training di mana yang mereka Contohnya misalkan ada santri baru, terus kemudian setelah kita lulus interview dan lain sebagainya, kemudian ya itu nanti kamu mau bekerja di mana nih, mau kamu gimana, misalkan di JS. Tapi ketika 3 bulan itu soal kurang menghasilkan dan sebagainya bisa jadi dipindahkan sesuai sama leadernya dengan rekomendasi dari leadernya masing-masing. Ini secara singkat, Ustaz, kalau kita mau ngirim anggota misalnya ke sini, ini prosedurnya kayak mana? Kalau prosedurnya yang penting harus SY dulu, Ustaz. SY dulu. SY dulu ya, sekolah yayasan, nanti baru setelah sekolah yayasan extend baru boleh mengirimkan santri anggota. Kalau misal pembina, saya pembina yayasan,
Terus saya ikut, tapi dia nggak ikut. Mengirimkan aja. Kirimkan aja, boleh. Ini semua juga nggak ikut kemarin SY. Jadi yang penting pimpinan itu. Pimpinan. SY, nanti baru timnya itu dikirimkan ke sini. Boleh pengurusnya, boleh santrinya. Ini beberapa sudah ada yang pengurus pondok juga. Jadi nggak semuanya santri, ini pengurus pondok yang kita jadikan santri. Kalau mereka berarti pelajari semuanya, kalau mereka ini yang dikirim mereka ya sesuai sama apa rekomendasi dari yayasannya. Oh, mau dijadikan apa gitu. Mereka di sini mau belajar apa gitu. Biasanya kan eman-eman ya 3 bulan cuma itu aja. Iya. Ya keseluruhan. Tapi ada yang cuma itu aja, nanti jadi ketika pulang itu memang benar-benar matang di situ. Siap. Berarti ini yang program beasiswa itu? Beasiswa ini bisa saat ini memang membayar dari yayasan lain, membayar apa namanya untuk mengirim pelatihan. Ada yang lebih dari 1 santri ngirimnya? Banyak Ustaz. Banyak. Jadi ada rata-rata ada di bidang ini, di bidang itu gitu ya. Memang mau dididik di Al-Fatihah gitu. Ini untuk yang kota-kota itu juga dari Madura itu juga ada pengurus. Oh gitu. Ini Madura ya? Oh. Iya. Ada pengurus pondok juga ya. Mari.